warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami di sini dari kelompok 2 dengan saya Dinda Firdawati dengan NIM 20030200018 dan rekan saya Niri Sepniawati dengan NIM 20030200051. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai pengembangan instrumen tes dan non-tes. sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Marianti Elvi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, presentasi dimulai. Baik, saya di sini Dinda Firdawati akan membahas bab 1 pengembangan instrumen evaluasi. Yang pertama, teori pengembangan instrumen evaluasi. Evaluasi ialah sebuah istilah pembuatan yang menunjukkan sebuah rentang segala prosedur yang sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi umum mengenai belajar siswa dan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru, baik menggunakan penelitian data dengan cara pengamatan, penganalisisan data, penilaian, penampilan, atau proyek, dan pembentukan nilai serta pertimbangan mengenai kemajuan belajar siswa untuk menentukan keputusan alternatif mengenai kualitas sehingga dapat mengetahui mutu dan efektivitas atau nilai suatu program pembelajaran yang telah dilakukan sebagai penentu keputusan terhadap langkah pembelajaran yang akan datang. Jadi, instrumen penilaian pembelajaran dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penilaian pembelajaran. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau pencapaian tujuan penelitian. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan instrumen penelitian, sangat penting dalam menentukan mutu belajar pada saat alat instrumen disusun atau diciptakan. Keberhasilan suatu kegiatan evaluasi akan dipengaruhi pula oleh keberhasilan evaluator dalam melaksanakan prosedur evaluasi. Adapun prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri atas yang pertama, perencanaan evaluasi meliputi rumusan tujuan evaluasi, penyusunan kisi, penulisan soal, uji coba, analisis soal, revisi, dan merakit. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, pengelolaan skor. Yang keempat, pelaporan hasil. Yang kelima, pemanfaatan hasil. Bentuk pengembangan instrumen evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes digunakan di satuan pendidikan dikategorikan menjadi dua, yaitu pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, instrumen non-tes, yaitu cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, namun dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya pengembangan evaluasi bagi calon guru dan guru. Guru harus mengembangkan instrumen evaluasi karena guru berkewajiban untuk menyajikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didiknya. Hal ini secara implisit mengharuskan guru untuk mengikuti prosedur dan mempunyai kiat tertentu untuk mengetahui keberhasilan peserta didiknya dalam mengikuti pembelajaran. Pentingnya pengembangan evaluasi bagi calon guru dan guru ialah yang pertama, sebagai guru, kita tentu akan melaksanakan evaluasi pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, kualitas proses dan hasil evaluasi pembelajaran perlu terus ditingkatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak seperti pemerintah, orang tua, komite, dan kepala sekolah. Yang ketiga, seorang guru atau calon guru harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama pedagogik, yang kedua profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang terakhir profesional. Seorang guru salah satunya yaitu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat, evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan bagi guru untuk menilai hasil belajar peserta didik serta untuk mengukur keberhasilan materi yang telah disampaikan di dalam kelas. Dan yang terakhir, agar tercapainya pembelajaran yang efektif diperlukan format evaluasi pembelajaran yang dilakukan pendidik kepada peserta didik agar pendidik mampu mengelola jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengembangan instrumen tes dan non-tes yang telah kami buat. Yang pertama, pengembangan instrumen tes.
pengembangan instrumen tes yang telah kami buat yaitu kisi-kisi, lembar soal, dan alternatif jawaban soal pada soal pilihan ganda dan uraian. Perhatikan gambar kisi-kisi di samping. Kisi-kisi tersebut sebagai sampel saja. Nah, untuk lengkapnya, kami telah melampirkannya ke dalam laporan akhir. Kisi-kisi tersebut dibuat untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya untuk kelas 7 dan kelas 8 pada mata pelajaran matematika. Dan materinya materi aljabar dengan alokasi waktu 3 kali 50 menit. Pada format kisi-kisi penyusunan soal pilihan ganda, dapat kita ketahui bahwa formatnya itu terdiri dari kompetensi dasar, materi, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, butir soal, dan nomor soal. Seperti yang kita lihat, kompetensi dasar untuk soal nomor 1 yaitu KD 3.5, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Materinya termasuk materi aljabar. Indikator soalnya yaitu disajikan bentuk aljabar. Peserta didik dapat mengetahui banyak suku pada bentuk aljabar. Nah, untuk level kognitifnya tergolong C2 atau L1. Untuk menentukan level kognitif, biasanya berpatokan pada taksonomi Bloom, di mana soal pilihan ganda berkategori lots. Levelnya yaitu L1, L2, sedangkan C-nya C1, C2, dan C3. Sedangkan untuk soal uraian berkategori soal HOTS, di mana levelnya yaitu L3. Dan C-nya yaitu C4, 5, dan 6. Kemudian untuk bentuk soal tergolong soal pilihan ganda karena terdapat option. Dan untuk bentuk butir soal seperti yang sudah terdapat pada gambar tersebut. Nah, untuk format soal uraian sama seperti format kisi-kisi pada soal pilihan ganda. Setelah kisi-kisi soal, saya selanjutnya akan menjelaskan lembar soal yang telah kami buat. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan lembar soal yang kami buat. Nah, untuk lembar soal hanya berisikan petunjuk umum serta soal-soal yang dibuat. Kemudian, alternatif jawaban. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan alternatif jawaban yang kami buat. Nah, untuk alternatif jawaban pada soal pilihan ganda hanya memiliki skor yang bernilai 1. Sedangkan pada soal uraian, skor bernilai lebih dari 1 disesuaikan dengan jawaban per langkahnya. Selanjutnya, pengembangan instrumen non-tes. Pengembangan instrumen non-tes yang telah kami buat yaitu kisi-kisi angket dan wawancara serta lembar angket. Perhatikan format kisi-kisi angket di samping ini. Kisi-kisinya berisikan mata pelajaran, KI, KD, tujuan, dan aspeknya. Nah, aspek yang dibuat merupakan kaidah penulisan soal pilihan ganda ataupun soal uraian. Selanjutnya, perhatikan format lembar angket di samping ini. Angket yang kami buat bertujuan untuk mengukur kelayakan pengembangan soal pilihan ganda maupun uraian. Lembar angket berisi mata pelajaran, pokok bahasan, dan petunjuk pengisian angket. Perhatikan format tabel angket tersebut. Pada tabel berisikan aspek skala penilaian dan pernyataan. Sedangkan kisi-kisi wawancara bisa diperhatikan pada gambar di samping. Wawancara yang dibuat yaitu wawancara metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL.
yang bertujuan untuk mengetahui pembelajaran PBL. Aspek yang dibuat berdasarkan ciri-ciri dari metode PBL, dan pertanyaan yang dibuat disesuaikan dengan aspeknya. Baik, kita masuk kepada bab 2, analisis kualitas instrumen. Yang pertama, validasi logis. Istilah validasi logis mengandung kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Penulis dalam melakukan observasi, melakukan proses validasi dilakukan secara personal atau langsung dengan mengunjungi rumah kedua validator. Kedua validator tersebut merupakan salah satu guru SMP di Bintan. Validator pertama penulis sebut dengan sebutan validator A, dan validator kedua penulis sebut dengan sebutan validator B. Penulis melakukan validasi dua jenis instrumen, yaitu instrumen non-tes dan instrumen tes kepada validator. Nah, untuk jenis instrumen tes yang divalidasi oleh validator yaitu tes pilihan ganda dan tes uraian. Validator A memberikan penilaian pada pernyataan soal tes pilihan ganda dan tes uraian dengan skala sangat setuju. Sedangkan validator B memberikan penilaian beragam. Artinya di pernyataan soal pilihan ganda pada pernyataan kedua hingga keenam, validator memberikan penilaian sangat setuju. Sedangkan pada pernyataan pertama, setiap soal yang dibuat sesuai dengan indikator pencapaian KIKB. Dan pernyataan ketujuh, setiap soal yang dibuat mempunyai bahasa yang komunikatif atau sesuai dengan EYD. Validator B memberikan penilaian dengan skala setuju. Artinya, soal yang dibuat sudah sesuai dengan pernyataan, namun perlu dilakukan revisi pada beberapa soal yang telah dibuat. Nah, sedangkan pada instrumen non-tes, jenis instrumen yang divalidasi yaitu angket dan wawancara. Validator A dan validator B menyatakan bahwa tidak ada kesalahan pada angket yang divalidasi, sehingga kesimpulan penilaian dari validator A yaitu pernyataan dalam angket sudah sesuai dan layak digunakan. Sedangkan kesimpulan dari validator B yaitu angket yang sudah baik digunakan karena pernyataan-pernyataan yang digunakan dalam angket sudah sesuai dan layak digunakan. Validasi wawancara ini bertujuan untuk mengetahui metode pembelajaran problem based learning. Nah, validator A memberikan kesimpulan penilaian yaitu pedoman wawancara sudah layak dengan sedikit perbaikan, di mana pernyataan yang diajukan sudah dipahami dan tidak bermakna ganda. Namun, pernyataan kurang menggali informasi dan sebaiknya muncul pertanyaan mengapa, bagaimana, dan sedangkan validator B memberikan kesimpulan penilaian yaitu pedoman wawancara yang disusun sudah sesuai dengan aspek atau indikator sehingga sudah layak untuk dipakai. Baik, kita masuk ke dalam tabel revisi soal pilihan ganda. Nah, pada tabel ada soal nomor 2. Di sini pendapat validator ialah terdapat kesalahan penulisan pada indikator soal, yaitu ada kata tidak baku pada kata operasi, di mana penulis merevisi setelah divalidasi menjadi kalimat yang lebih tepat, yaitu diberikan bentuk aljabar, peserta didik dapat menghitung hasil kali dari operasi aljabar tersebut. Nah, sedangkan pada soal nomor 3, pendapat validator ialah indikator soal kurang komunikatif, karena terdapat pengulangan kata yaitu pada kata persamaan. Nah, untuk revisian yang lainnya terdapat dalam laporan yang sudah penulis susun. Selanjutnya, perhatikan tabel revisi soal uraian. Penulis mengambil salah satu contoh soal yang direvisi yaitu pada soal nomor 7. Di sini, validator memberikan pendapat yaitu soal yang dibuat tidak sesuai dengan indikator. Nah, validator menyarankan untuk mengubah indikator soal, kemudian disesuaikan dengan soal yang telah dibuat. Sehingga penulis melakukan revisi pada indikator soal yang terdapat pada soal nomor 7 tersebut.
Nah, untuk revisian yang lainnya terdapat dalam laporan yang sudah penulis susun. Selanjutnya, pembahasan materi kedua pada bab 2 yaitu uji coba instrumen tes. Pada uji coba instrumen tes, penulis menggunakan tes sebanyak 20 peserta didik. Dalam pengajuan surat tugas ke prodi guna menguji instrumen tes tersebut ke sekolah, penulis tidak mendapat respon sehingga penulis tidak bisa menguji instrumen tes ke peserta didik secara langsung ke sekolah tersebut. Dan penulis mengambil langkah pengujian dengan cara pendekatan personal baik secara online maupun offline. Adapun lampiran format penilaian instrumen tes pilihan ganda menggunakan Anates. Dan adapun lampiran format penilaian instrumen tes uraian menggunakan Anates. Pembahasan selanjutnya yaitu validitas butir tes dan reliabilitas. Yang pertama, validitas butir tes. Validitas butir tes melukiskan derajat kesohihan atau korelasi skor siswa pada butir yang bersangkutan dibandingkan dengan skor siswa pada seluruh butir. Nah, penafsiran besar validitas butir tes menggunakan klasifikasi yaitu R besar dari 0,0 kecil sama 0,20 menunjukkan validitas butir tes sangat rendah. R kecil dari 0,40 besar dari 0,20 validitas butir tes rendah. R besar dari 0,40 kecil sama dengan 0,60 menunjukkan validitas butir tes cukup. R besar dari 0,40 kecil sama 0,80 menunjukkan validitas butir tes tinggi. R besar dari 0,80 kecil sama 1 menunjukkan validitas butir tes sangat tinggi. Nah, perhatikan data hasil perhitungan validitas butir tes pilihan ganda dengan menggunakan Excel. Nih, berdasarkan hasil interpretasi perhitungan validitas butir tes pada gambar dapat disimpulkan bahwa soal nomor 4, 6, dan 9 tergolong sangat rendah. Soal nomor 8 tergolong rendah. Soal nomor 1 dan 2 tergolong cukup. Soal nomor 3, 5, 7 tergolong tinggi. Soal nomor 10 tergolong sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis validitas butirnya, soal tes pilihan ganda didapatkan 4 soal valid, yaitu soal nomor 3, 5, 7, dan 10. Artinya soal tersebut mengukur kompetensi yang diharapkan. Menurut penulis, hal ini dikarenakan peserta didik tidak mengerti cara menyelesaikan soal tersebut, serta soal ini dianggap sulit. Selain itu, terdapat 6 soal yang tidak valid, yaitu 1, 2, 4, 6, 8, dan 9. Artinya, soal tidak dapat mengukur kompetensi yang diharapkan. Menurut penulis, ini dikarenakan soal tergolong soal LOTS. Serta pada saat pengerjaan soal peserta didik saling mencontek satu dengan yang lainnya. Nah, perhatikan data hasil perhitungan validitas butir tes uraian dengan menggunakan Excel. Berdasarkan hasil interpretasi perhitungan validitas butir tes pada gambar dapat disimpulkan bahwa soal nomor 8 tergolong sangat rendah, soal nomor 2 tergolong rendah, soal nomor 1 dan 10 tergolong cukup. Soal nomor 3, 5, 4, dan 6, dan 9 tergolong tinggi. Soal nomor 7 tergolong sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis validitas butirnya, soal tes uraian dapat disimpulkan bahwa 8 soal yang valid, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Menurut analisis penulis, ini dikarenakan soal tersebut tergolong soal HOTS, sehingga peserta didik kesulitan untuk menjawabnya. Selain itu, waktu pengerjaan soal tidak cukup. Selain itu, terdapat 2 soal yang tidak valid, yaitu 2 dan 8. Menurut penulis, ini dikarenakan peserta didik saling mencontek satu sama lain dalam pengerjaan soal tes tersebut. Yang kedua, reliabilitas instrumen. Suatu alat ukur yang memiliki reliabilitas artinya jika alat ukur atau instrumen tersebut dicobakan pada waktu yang berbeda, pada sekelompok orang yang berbeda, oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Dengan kata lain, alat ukur tersebut bersifat tetap. Nah, penafsiran besar reliabilitas menggunakan klasifikasi yaitu R besar dari 0,0
kecil dari sama dengan 0,20 menunjukkan reliabilitas tes sangat rendah. R besar dari 0,20 kecil sama 0,40, reliabilitas tes rendah. R besar 0,40 kecil sama 0,60, reliabilitas tes cukup. R besar 0,60 kecil sama 0,80, reliabilitas tes tinggi. R besar 0,80 kecil sama dengan 1 menunjukkan reliabilitas tes sangat tinggi. Nah, berikut ini merupakan tes hasil perhitungan reliabilitas instrumen tes pilihan ganda dengan menggunakan ANATES. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa reliabilitas tes sebesar 0,53. Artinya, soal pada pilihan ganda termasuk reliabilitas tes cukup karena data dinyatakan reliable dalam skala R besar 0,40 kecil sama 0,60. Menurut penulis, reliabilitas tes cukup karena peserta didik tidak serius dalam menjawab soal. Nah, berikut ini merupakan data hasil perhitungan reliabilitas instrumen tes soal uraian dengan menggunakan ANATES. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa reliabilitas tes sebesar 0,77. Artinya, soal reliabilitas tes tinggi karena data dinyatakan reliable dalam skala R kecil sama dengan 0,80 besar dari 0,60. Menurut penulis, reliabilitas tes tinggi karena soal uraian termasuk dan tergolong soal HOTS, serta peserta didik tidak paham dalam menyelesaikan soal tes tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai daya beda. Suatu butir tes dikatakan memiliki daya beda atau DB yang baik, artinya butir tes tersebut dapat membedakan kualitas jawaban antara peserta didik yang sudah paham dan yang belum paham tentang tugas dalam butir tes yang bersangkutan. Nah, instrumen tes yang kami uji yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk lebih mudah menghitung daya beda, dapat menggunakan berbagai aplikasi seperti Microsoft Excel, SPSS, ANATES, dan sebagainya. Dari berbagai aplikasi tersebut, kami menggunakan ANATES karena menurut kami ANATES lebih mudah untuk digunakan serta praktis. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut berisikan data hasil perhitungan daya beda instrumen tes soal pilihan ganda dengan menggunakan ANATES. Setelah mendapatkan data hasil daya beda, kami menganalisis daya beda berdasarkan kategorinya, yaitu jika suatu nilai daya beda berada dalam interval 0,00 hingga 0,20, butir tes tergolong jelek. Jika berada dalam interval 0,20 hingga 0,40, butir tes tergolong cukup. Jika dalam interval 0,40 hingga 0,70, butir tes tergolong baik. Jika berada dalam interval 0,70 hingga 1,00, butir tes tergolong baik sekali. Berdasarkan hasil analisis ANATES pada gambar 2.7, dapat diketahui bahwa soal nomor 1, 2, 4, 6, 8, dan 9 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,00 hingga 0,20, sehingga butir tes tersebut tergolong daya beda yang jelek. Soal nomor 3 dan 7 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,40 hingga 0,70 sehingga butir tes tergolong daya beda yang baik. Soal nomor 5 dan 10 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,70 hingga 1,00 sehingga butir tes tersebut mempunyai daya beda yang baik sekali. Nah, dapat disimpulkan, daya beda soal pilihan ganda yang kami buat tergolong jelek. Menurut penulis, berdasarkan hasil analisis di lapangan, hal ini dikarenakan peserta didik saling mencontek satu sama lainnya dan tidak serius dalam mengerjakan soal tersebut. Kemudian,
Data hasil perhitungan daya beda instrumen tes soal uraian dengan menggunakan ANATES dapat dilihat pada gambar di samping ini. Dengan menganalisis data dari ANATES seperti pada soal pilihan ganda sebelumnya, berdasarkan hasil analisis ANATES pada gambar 2.8 diketahui bahwa soal nomor 8 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,00 hingga 0,20 sehingga butir tes tergolong daya beda yang jelek. Soal nomor 2 dan 10 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,20 hingga 0,40 sehingga butir tes tersebut tergolong daya beda yang cukup. Soal nomor 1, 3, 4, 6, dan 9 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,40 hingga 0,70 sehingga butir tes tersebut tergolong daya beda yang baik. Soal nomor 5 dan 7 mempunyai indeks daya beda pada interval 0,70 hingga 1,00 sehingga butir tes tersebut tergolong daya beda yang baik sekali. Dapat disimpulkan, daya beda soal uraian yang dibuat tergolong baik. Menurut penulis, berdasarkan hasil analisis di lapangan, hal ini telah mampu membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dan yang berkemampuan rendah. Hal ini disebabkan oleh soal yang tergolong HOTS, sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal serta waktu pengerjaannya yang terlalu sedikit. 5. Indeks kesukaran. Perhitungan tingkat atau indeks kesukaran adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Suatu soal yang baik harus memiliki tingkat kesukaran yang proporsional. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan hasil data indeks kesukaran pada soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi ANATES. Adapun klasifikasi indeks kesukaran atau IKA sebagai berikut. Jika IKA besar dari 0,70 tergolong mudah, jika berada di antara 0,30 hingga 0,70 tergolong sedang, jika berada di bawah 0,30 tergolong sukar. Berdasarkan hasil interpretasi tingkat kesukaran pada gambar 2.9 dapat disimpulkan bahwa soal nomor 1, 2, 4, 6, dan 9 tergolong sangat mudah, soal nomor 3, 5, 7, dan 8 tergolong mudah, soal nomor 10 tergolong sedang. Berdasarkan hasil interpretasi di atas, diketahui 5 soal tergolong sangat mudah, 4 soal tergolong mudah, dan 1 soal tergolong sedang. Menurut analisis penulis, hal ini dikarenakan soal pilihan ganda termasuk sangat mudah, serta dalam proses menjawab soal, peserta didik saling mencontek satu sama lainnya, sehingga soal pilihan ganda dapat dikatakan tidak profesional karena terlalu banyak soal yang tergolong sangat mudah. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan hasil data indeks kesukaran pada soal uraian dengan menggunakan aplikasi ANATES. Dalam menganalisis data indeks kesukaran sama seperti pada soal pilihan ganda sebelumnya. Berdasarkan hasil interpretasi tingkat kesukaran pada gambar 2.10 dapat disimpulkan bahwa soal nomor 2 tergolong mudah, soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, dan 10 tergolong sedang, soal nomor 1 dan 9 tergolong sukar, soal nomor 8 tergolong sangat sukar. Berdasarkan hasil interpretasi di atas, diketahui 1 soal tergolong mudah, 6 soal tergolong sedang, 2 soal tergolong sukar, dan 1 soal tergolong sangat sukar. Menurut analisis penulis, hal ini dikarenakan soal uraian yang kami buat termasuk soal yang HOTS dan waktu pengerjaannya terlalu sedikit. Selanjutnya, 6. Efektivitas option. Suatu option disebut efektif jika memenuhi fungsi dan tujuan terhadap option tersebut tercapai.
Hal ini berarti bahwa setiap option yang disajikan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih jika tes T menjawab dengan menerka. Option yang merupakan jawaban benar disebut option kunci, sedangkan option yang lain disebut option pengecoh. Agar suatu option yang disajikan efektif harus diusahakan homogeni, baik dari segi isinya, notasinya, maupun panjang pendeknya kalimat. Suatu pengecoh jika tidak ada dipilih sama sekali oleh responden, maka tergolong pengecoh yang jelek. Nah, perhatikanlah gambar di samping. Gambar tersebut merupakan hasil efektivitas pengecoh soal pilihan ganda dengan menggunakan ANATES. Dari gambar tersebut diketahui ada beberapa option yang harus diperbaiki, yaitu pada option yang bertanda strip 2 dan 3. Kita bisa mengganti yang 0 saja, karena itu sudah membantu sekali. Kemudian, seperti contoh pada soal nomor 1, kita bisa mengganti option C dan D yang berwarna merah, karena option C dan D soal nomor 1 tersebut tergolong pengecoh yang jelek atau sangat buruk. Kemudian juga perhatikan option B pada nomor 1. Sebagai option kunci berperan sangat buruk karena dengan melihat keefektivitasnya, benar 19 dibagi 20 siswanya kali 100% sama dengan 0,95. Nilai tersebut lebih dari 75%, sehingga soal tersebut dapat diklasifikasikan soal yang mudah, atau dapat disimpulkan bahwa option B tidak efektif sebagai option kunci. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan dari analisis penulis mengenai pengembangan instrumen tes dan non-tes ialah sebagai berikut. Berdasarkan hasil validasi logis para ahli, pada soal pilihan ganda terdapat 2 soal yang harus direvisi dan terdapat 5 indikator soal yang harus direvisi. Sedangkan pada soal uraian terdapat 2 soal yang harus direvisi dan terdapat 5 indikator soal yang harus direvisi. Berdasarkan hasil validasi logis para validator mengenai instrumen non-tes pada angket, pernyataan dalam angket sudah sesuai dan layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil validasi logis para validator mengenai instrumen non-tes pada pedoman wawancara sudah layak digunakan dengan sedikit perbaikan. Berdasarkan hasil validasi butir tes pada soal pilihan ganda, terdapat 4 soal yang valid dan 6 soal yang tidak valid. Sedangkan pada soal uraian, terdapat 8 soal yang valid dan 2 soal yang tidak valid. Berdasarkan hasil reliabilitas instrumen, soal pilihan ganda tergolong cukup, sedangkan soal uraian tergolong tinggi. Berdasarkan hasil daya beda pada soal pilihan ganda, terdapat 6 soal tergolong jelek, 2 soal tergolong baik, dan 2 soal tergolong baik sekali. Sedangkan pada soal uraian, terdapat 1 soal tergolong jelek, 2 soal tergolong cukup, 5 soal tergolong baik, dan 2 soal tergolong baik sekali. Berdasarkan hasil indeks kesukaran pada soal pilihan ganda, terdapat 5 soal tergolong sangat mudah, 3 soal tergolong mudah, dan 1 soal tergolong sedang, sedangkan pada soal uraian, terdapat 2 soal tergolong mudah, 6 soal tergolong sedang, 2 soal tergolong sukar, dan 1 soal tergolong sangat sukar. Kategori soal yang dibuat pada soal pilihan ganda termasuk soal yang mudah, sedangkan soal uraian tergolong sukar. Berdasarkan hasil efektivitas option atau pengecoh pada soal,
pilihan ganda terdapat 7 soal tidak efektif karena tergolong soal tes yang buruk. Dan terdapat 3 soal efektif karena tergolong soal yang baik. Baiklah, sekian presentasi hasil laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan yang telah memperhatikan video presentasi kami. Dan kami memohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Naik delman di dalam negeri. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.